Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Kang Raga. Pada kesempatan yang sehat dan berbahagia ini, saya ingin membahas tentang ritual nikah batin. Apa itu ritual nikah batin? Ya, pernikahan yang selama ini terjadi di masyarakat, ya, itu adalah pernikahan yang berlandaskan pada hukum, baik itu hukum negara atau hukum pemerintah, hukum agama ataupun hukum adat, ya, di suatu daerah atau wilayah tertentu. Ya. Pernikahan yang berlandaskan pada hukum-hukum tersebut, ya, selama ini sepertinya sama sekali tidak menjamin, ya, tidak menjamin adanya keharmonisan, ya, keharmonisan dalam suatu rumah tangga atau dalam suatu keluarga, ya, yang ditimbulkan dari suatu ritual pernikahan, ya, pernikahan yang diselenggarakan secara hukum yang tadi disebutkan, ya, tidak menjamin keharmonisan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kenikmatan dalam berumah tangga, ya, itu sama sekali seperti tidak tersentuh, ya, seperti tidak tersentuh hal-hal yang berkaitan dengan urusan batiniah ataupun urusan jiwa, ya. Jadi pernikahan yang diselenggarakan dengan landasan hukum-hukum tadi, hukum negara, hukum agama, hukum adat, ya, ini sama sekali tidak menyentuh batiniah, sama sekali tidak menyentuh wilayah jiwa, ya. Padahal urusan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam rumah tangga ini adalah urusan jiwa, ya, urusan batin yang berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan hati nurani, ya, berkaitan juga dengan keinginan, harapan, visi misi dalam berumah tangga ini tidak tercapai atau tidak terwujud secara sempurna, ya. Masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, ya, yang ditimbulkan dari suatu pernikahan yang berlandaskan hanya pada pernikahan secara lahiriah saja, ya, pernikahan secara lahiriah yang berlandaskan pada hukum-hukum yang kami sebutkan tadi. Ya. Makanya di sini masyarakat perlu, ya, sangat perlu sekali untuk melakukan pernikahan batin, ya, pernikahan batin yang menyentuh kepada jiwa, menyentuh kepada perasaan, menyentuh kepada hati nurani, ya, sehingga hati ini menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi bahagia. Itu urusan dari jiwa, urusan dari batin, ya. Nah, pernikahan batin ini adalah untuk menyatukan, ya, menyatukan unsur-unsur batin, baik yang ada di dalam diri seorang laki-laki maupun yang ada di dalam diri seorang perempuan, ya. Ini disatukan. Unsur-unsur batiniahnya ini disatukan dalam satu ikatan pernikahan batin, dalam satu ritual nikah batin, ya. Unsur-unsur batin apa saja yang ada dalam diri manusia, ya. Dalam diri manusia ini ada unsur batin yang disebut dengan malaikat, yang disebut dengan iblis juga ada, ya. Ada unsur-unsur tersebut, ya. Unsur malaikatnya dalam diri manusia ada, unsur iblisnya pun ada, unsur siluman, unsur leluhur, unsur roh atau rohani, unsur nyawa, ya. Ini unsur-unsur batin yang ada di dalam diri manusia. Jadi pernikahan batin ini atau ritual nikah batin ini adalah untuk menyatukan antara batin dari laki-laki dan batin dari perempuan ini disatukan dalam satu ikatan ritual nikah batin, ya. Seperti apa prosesnya dari ritual pernikahan batin ini, ya? Di tayangan video sebelumnya kami sudah menyampaikan bertepatan dengan
ada dari salah seorang klien kami, ya, klien kami Kang Raga, yang kebetulan juga menyelenggarakan ritual nikah batin dengan sebuah kesadaran bahwa pentingnya ritual nikah batin bagi dirinya itu sangat penting sekali, ya. Disadari, dipahami bahwa ritual nikah batin ini wajib untuk diselenggarakan bagi dirinya, ya. Jadi sementara seperti itu penjelasan tentang ritual nikah batin, ya, lain waktu akan kami perjelas lebih dalam lagi. Sementara seperti itu, salam segala salam sawarga maniloka kekal abadi, insun rahayu bala rea waluya asma pangestu ibar pangriksa.